kompetensinya agar individu dapat mandiri. Terapi medik adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memulihkan atau mengoptimalkan kemampuan seseorang setelah mengalami gangguan kesehatan yang berakibatkan pada penurunan kemampuan fisik. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan rehabilitas medik pada usia lanjut. Yang pertama, satu, memberikan pelayanan rehabilitas medik yang komprehensif. Dua, berperan dalam mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas hidup pasien, kesehatan, vitalitas fisik dan fungsi. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi keterbatasan, impairment, hambatan, dan kecacatan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya ada terapi komplementer. Di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, perawatan penyakit. Komplementer adalah bersifat melengkapi, bersifat menyempurnakan. Menurut WHO, pengobatan komplementer adalah pengobatan non-konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Sehingga untuk Indonesia, jamu misalnya, bukan termasuk pengobatan komplementer, tetapi merupakan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang dimaksud adalah pengobatan yang sudah dari zaman dahulu digunakan dan diturunkan secara turun-temurun pada suatu negara. Tetapi di Filipina, misalnya, jamu Indonesia bisa dikategorikan sebagai pengobatan komplementer. Terapi komplementer banyak menggunakan pada efektivitas dari beberapa terapi. Menurut Sinder dan Lindquist tahun 1998, Florence Nightingale menggambarkan penggunaan terapi komplementer seperti musik di dalam perawatan holistik klien. Setelah itu, ada pengertian dari terapi komplementer. Istilah terapi modalitas dalam ilmu keperawatan lebih dikenal dengan terapi komplementer, terapi alternatif, terapi holistik, terapi non-biomedis, pengobatan integratif, atau perawatan kesehatan, perawatan nanalopati, dan perawatan non-tradisional. Terapi komplementer atau terapi modalitas diakui sebagai upaya kesehatan nasional oleh National Center for Complementary or Alternative Medicine atau bisa disebut NCCAM di Amerika. Penggunaan istilah komplementer disebabkan karena pemakaian bersama terapi lain, bukan sebagai pengganti dan pengobatan biomedis. Terapi komplementer merupakan terapi holistis atau terapi non-biomedis. Hasil penelitian tentang psikoneuromiologi mengungkapkan bahwa proses interaktif pada manusia dengan tubuh, pikiran, dan interaksi sosial mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penggunaan terapi komplementer yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan atau penggunaan terapi komplementer antara lain, satu, adanya keyakinan bahwa terapi biomedis tidak menyentuh seluruh dominan yang dimiliki individu. Adanya efek biomedis yang dianggap lebih buruk daripada efek terapi yang diharapkan. Konsumen menginginkan penyediaan layanan kesehatan yang pesuli. Konsumen mengingatkan pengakuan dan perlakuan secara utuh atau holistis. Konsumen menginginkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam mengenai masalah kesehatan yang dihadapi.
Faktor lain yang telah meningkatkan penggunaan terapi komplementer adalah peningkatan penggeseran budaya yang menggunakan pelayanan kesehatan selain sistem biomedis. Klasifikasi berdasarkan dibaca udah itu tuh. Baca. Baca itu yo. Baca dah guys. Mulai. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan National Center for Complementary atau alternatif tubuh, pendekatan perilaku psikologis, seni, terapi musik. Yang kedua ada terapi sistem teori dan praktik dari sistem komplit. Contohnya pengobatan tradisional, akupunktur, formula herbal, sistem adat tradisi. Yang ketiga ada terapi berbasis biologi. Terapi yang bersifat alami, praktik intervensi, dan produknya berbasis biologis. Contohnya ada herbal, diet khusus, pengobatan orthomolekular. Intervensinya seperti farmakologi, biologis, instrumental. Yang keempat ada terapi manipulatif dan berbasis tubuh sistem yang berdasarkan pada kegiatan manipulasi dan atau gerakan anggota tubuh. Contohnya seperti pengobatan kiropraktik, pijatan gerakan tubuh atau body work. Selanjutnya ada terapi energi, sistem pengobatan yang menggunakan medan energi halus di medan dan di sekitar tubuh. Contohnya seperti sentuhan terapeutik, sentuhan penyembuhan natural. Selanjutnya ada juga program rehabilitasi. Untuk memulai program profesional harus berhentikan dulu. 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada program rehabilitasi. Program rehabilitasi meliputi yang pertama program fisioterapi. Yang kedua ada program okupasi terapi. Yang ketiga ada program ortotik prostetik. Yang keempat ada program terapi wicara. Yang kelima ada program sosial medik. Dan yang selanjutnya ada program psikologi. Bab 3 penutup ada kesimpulannya. Terapi medis adalah meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien. Optimalisasi terapi medis harus aman, efektif. Pemilihan terapi secara bijak dan pelayanan kesehatan secara akurat serta adanya kesepakatan antara pasien dan pemberi layanan. Kemudian untuk sarannya, dengan adanya makalah ini, kami buat tentang terapi medis, dasar, terapi komplementer. Diharapkan pembaca dan teman-teman sejawat dapat memperoleh manfaat dari makalah yang kami buat.